Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 material berbasis silika. Kami akan jelaskan mengenai preparasi untuk silika dengan metode sol gel. Nah, berikut adalah anggota kelompok kami. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai metode sol gel terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akmalidin Oktavianta, NPM 19216. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian metode sol gel. Metode sol gel merupakan salah satu metode preparasi padatan dengan menggunakan temperatur rendah yang melibatkan transisi dari suatu sistem dengan partikel-partikel mikroskopik yang terdispersi dalam suatu cairan atau sol menjadi material makroskopik atau gel yang mengandung cairan. Pada saat cairan menguap, maka yang tertinggal adalah material kelas seperti gelas. Nah, sol gel merupakan material amorf dan tidak memiliki dimensi pori yang seragam. Untuk proses sol gel sendiri menawarkan kondisi ringan dengan membiarkan penggabungan prekursor membentuk materi hibrid, sedangkan kekurangannya ialah terjadinya penyusutan dari sel gel karena berkurangnya pelarut, air akses, dan pelepasan alkohol selama pengeringan. Pertama kali yang dilalui dalam preparasi metode sol gel ini ialah tahap hidrolisis dan kondensasi. Di sini kita akan mempersiapkan terlebih dahulu mengenai precursor solution yang berupa tetraetil ortosilikat yang akan dilarutkan dengan menggunakan etanol di atas sonikator dengan frekuensi 35 kHz pada suhu ruangan selama 10 menit. Kemudian ditambahkan aquades dengan kecepatan 0,02 mili per menit. Pada saat penambahan aquades di sini terjadi reaksi hidrolisis yang akan membentuk gugus silanol. Selanjutnya akan ditambahkan amonia dengan konsentrasi yang berbeda, namun kecepatannya sama, yakni 0,01 mili per menit. Kemudian sonifikasi dilanjutkan selama 3 jam hingga gelatin terbentuk. Setelah terjadi reaksi hidrolisis di sini, saat penambahan amonia juga terjadi reaksi kondensasi, di mana gugus silanol akan bertemu dengan gugus etoksi membentuk jembatan yang nantinya akan membentuk jembatan siloksen yang akan membentuk silika seutuhnya. Nah, di sini merupakan reaksi lengkap mengenai hidrolisis, yakni teos yang telah ditambahkan oleh aquades akan terhidrolisis membentuk gugus silanol. Kemudian gugus silanol dan gugus ektoksi di sini terjadi proses kondensasi, yakni kondensasi air dan kondensasi alkohol. Baik, berikutnya adalah tahap pematangan atau tahap aging. Pada proses pematangan ini atau aging, di sini terjadi reaksi pembentukan jaringan gel yang lebih kaku, kuat, dan menyusut di dalam larutan. Fase cair yang masih mengandung partikel padat itu akan menggumpal dan terus bereaksi dan akan mengembun saat gel mengering. Gel tersebut akan semakin kental yang disebabkan oleh kelompok cabang di sampingnya yang mengembun tadi. Hal ini menyebabkan cairan yang terdapat dalam gel akan diserap oleh kelompok-kelompok cabang tersebut sehingga gel sendiri ini mengalami penyusutan. Ya, berikutnya faktor. Di sini terdapat beberapa parameter penting dalam pengaruh
pengaruh aging pada sintesis silika gel. Di sini faktornya meliputi temperatur dan lama waktu aging dan lain-lain. Temperatur aging di sini memiliki pengaruh terhadap struktur dan luas permukaan silika aerogel. Sedangkan meningkatnya waktu aging akan meningkatkan sifat hidrofobisitas silika aerogel yang ditandai dengan peningkatan waktu kembes air pada permukaan material. Di sini bisa dilihat gambarnya yaitu dari sol. Di sini agingnya pada prosedur ini dilakukan selama 1 jam sehingga menjadi gel. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fitra Bustamin, PM145. Selanjutnya itu tahap pengeringan atau drying. Itu pada prosedurnya itu menggunakan oven sebagai pengering untuk menghasilkan silika aerogel. Jadi dari gelatin atau hidrogel itu akan diproses menjadi dua aerogel atau serogel. Aerogel yaitu silika dengan pori yang lebih besar dibandingkan serogel, luas permukaan juga lebih besar, dan porositasnya juga lebih besar dari serogel. Dan juga pada aerogel itu mempertahankan struktur gel tanpa adanya patah atau pengkerutan. Berbeda dengan serogel, ketika pengeringan itu akan terjadi perubahan struktur di dalam gelnya dan akan mengkerut. Dan untuk pengeringan aerogel itu ada beberapa metode. Yang pertama itu supercritical drying, bisa menggunakan autoclave. Itu pengeringan solvent atau pelarut atau air itu pada di atas titik kritis solvent tersebut dengan menggunakan tekanan yang tinggi. Kemudian ada ambient pressure drying, itu menggunakan tekanan ambient dengan tambahan zat template atau zat modifikasi permukaan seperti TMCS atau HMDS yang dikenal trimetylchlorosilane. Dan sedangkan untuk serogel itu umumnya menggunakan oven agar lebih praktis. Baik, nama saya Rakuntus Campunan, PM 19142. Di sini saya akan melanjutkan pada tahap terakhir. Di sini ada tahap kalsinasi. Jadi proses kalsinasi sendiri atau sering disebut dengan proses pemanasan, di sini dilakukan agar silika yang dihasilkan itu lebih stabil dan juga membentuk amorf. Amorf di sini itu maksudnya struktur dari zatnya atau partikelnya itu nanti agar bisa lebih stabil. Untuk tingkatan yang lebih tingginya nanti akan menjadi kristal, tapi untuk silika sendiri itu memang dia paling maksimal itu membentuk amorf atau padatan yang kurang stabil. Setelah proses ini dapat diamati dari hasil jurnal tersebut menggunakan 3 variabel yaitu 400 Celcius, 500 dan juga 600. Dari hasil jurnal yang telah kami review itu silika yang dihasilkan dengan suhu kalsinasi 600 derajat membentuk silika berwarna serbuk putih jernih. Sedangkan pada suhu 400 dan 500 itu serbuk putihnya berwarna pucat. Nah, jadi pada jurnal itu setelah dilakukan preparasi, kemudian sintesis dan pembentukan, setelah itu dilakukan analisa morfologi atau karakteristik dari bentuk kristal silika. Di sini menggunakan analisis SEM dan juga XRD. Dapat dilihat dari SEM ini itu partikel yang putih-putih ini itu adalah partikel dari silikanya seperti itu. Dan juga XRD. Kalau XRD itu nanti distribusi dari silikanya. Berikut adalah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.